내가 본 미래는 언제나 좋지 않았으니까. 뒤에 뭐든 그것도 엄청 다정하다. 까지 기다려줘. 헤어질 생각도 없고 너가 감당할 수 없는 미래를 보면 Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan seseorang setiap kali ia mencium mereka. Suatu hari, ia tanpa sengaja melihat sebuah visi tentang dirinya tidur bersama bosnya yang sangat menyebalkan. Gadis itu bernama Ye Seul. Saat itu, ia sedang minum kopi di lobi kantor ketika seorang rekan kerja perempuan menghampirinya. Ye Seul mengatakan bahwa sebentar lagi akan turun hujan, padahal cuaca di luar sangat cerah. Ia mulai menghitung, 1, 2, 3, 4, 5, dan tiba-tiba hujan deras benar-benar turun. Seorang wanita berbaju merah masuk dengan tergesa-gesa, lalu terpeleset dan jatuh di lobi. Rekan kerjanya terkejut dan bertanya, bagaimana Ye Seul bisa tahu hujan akan turun? Tetapi Ye Seul hanya mengatakan bahwa ia punya indera keenam. Rekannya mengira Ye Seul hanya kurang tidur dan mulai sedikit aneh, jadi ia tidak terlalu memikirkannya. Saat masuk ke lift, seorang wanita tanpa sengaja mengibaskan rambutnya tepat ke wajah Ye Seul. Seketika, Ye Seul melihat masa depan wanita itu. Ternyata wanita tersebut adalah orang yang sama, yang tadi terpeleset di lobi. Kemampuan khusus Ye Seul aktif setiap kali bibirnya bersentuhan dengan orang lain. Kemampuan ini sudah membuat hidupnya kacau. Ketika ia mencium pacarnya dulu, ia melihat pacarnya berada di tempat tidur bersama wanita lain. Ye Seul langsung memutuskan hubungan mereka. Namun, pacarnya tidak bisa menerima alasan itu karena semuanya tampak baik-baik saja. Agar kejadian serupa tidak terulang dengan pacar berikutnya, Ye Seul bahkan berpura-pura sakit flu selama 3 bulan demi menghindari ciuman. Hal itu membuat pacarnya frustrasi dan akhirnya malah memutuskan hubungan dengannya. Setelah semua pengalaman itu, Ye Seul merasa bahwa tetap melajang adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Di sisi lain, Ye Seul memiliki bos yang sangat galak bernama Min Ho. Ia sangat perfeksionis dan bisa menemukan kesalahan sekecil apapun. Meskipun tim mereka bekerja sangat keras, mereka tetap sulit memuaskannya. Min Ho pernah memarahi Ye Seul sampai menangis. Namun berkat dirinya juga, Ye Seul menjadi lebih percaya diri dalam pekerjaannya dan belajar banyak hal. Karena terlalu fokus pada proyek iklan, Ye Seul terus-menerus minum minuman energi dan kopi. Ia bahkan beberapa kali begadang sampai mengalami mimisan. Melihat kondisinya, Min Ho membawa Ye Seul ke rumah sakit setelah presentasi mereka selesai dan memaksanya menjalani pemeriksaan kesehatan. Dokternya marah karena Ye Seul masih terus minum kopi dan kurang tidur. 2 tahun sebelumnya, Ye Seul sebenarnya pernah pingsan dan dibawa ke rumah sakit, dan dokter sudah berkali-kali memperingatkannya agar lebih banyak beristirahat. Walaupun Ye Seul sempat berjanji pada dokter, beberapa detik kemudian ia malah langsung meneguk minuman energi. Min Ho yang melihat kejadian itu dari jauh langsung menegurnya dan mengatakan bahwa jika ia tidak bisa menjaga kesehatannya, lebih baik mundur dari proyek. Sebelum Ye Seul sempat menjawab, ia terpeleset. Ia mencoba berpegangan pada Min Ho, tetapi pria itu malah menghindar. Akibatnya, Ye Seul justru menarik kepala seorang rekan kerja pria yang sedang lewat dan akhirnya jatuh tersungkur ke lantai. Untuk menutupi rasa malunya, Ye Seul berkata bahwa ia hanya sedang latihan untuk iklan. Meskipun dalam hati ia memaki Min Ho berkali-kali. Di studio, Ye Seul menemui seorang aktris untuk membujuknya membintangi iklan mereka. Walaupun aktris itu agak sombong, pujian halus dari Ye Seul berhasil membuatnya senang. Tiba-tiba, aktris itu menyentuh bibir Ye Seul sambil bertanya lipstik apa yang ia gunakan. Seketika, Ye Seul melihat visi bahwa sang aktris akan menerima proyek mereka. Ia langsung pergi membeli lipstik dari merek yang sama sebagai hadiah. Saat kembali, Ye Seul melihat Min Ho dan aktris tersebut tampak sangat dekat, sehingga ia salah paham. Padahal sebenarnya Min Ho hanya membungkuk untuk mengambil botol air.
Ye Seul buru-buru pergi, tetapi malah tersandung dan jatuh dengan sangat memalukan. Minho mendekat untuk menjelaskan, namun sebelum ia sempat bicara, Ye Seul mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Minho kemudian mendekat lagi dan mengatakan agar Ye Seul tidak salah paham. Hal itu membuat Ye Seul begitu gugup sampai sulit bernapas. Malam harinya, meskipun semua persiapan untuk hari berikutnya sudah selesai, Ye Seul tetap merasa tidak tenang. Di tengah malam, ia menerima telepon dari Minho dan langsung tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Saat melihat keluar, hujan turun sangat deras. Karena terlalu percaya pada ramalan cuaca, Ye Seul sebelumnya menyuruh tim memasang semua peralatan di luar ruangan dan sama sekali tidak menyangka hujan akan turun. Hal itu membuat Minho sangat marah. Kemudian, saat mereka sedang membereskan peralatan, Ye Seul tanpa sengaja tersandung kabel listrik dan jatuh tepat ke arah Minho. Bibir mereka pun tidak sengaja saling bersentuhan. Seketika, Ye Seul melihat visi yang sangat panas tentang dirinya dan Minho di masa depan. Ye Seul benar-benar ketakutan setelah melihat visi itu. Minho kemudian berdiri dan bersikap sangat dingin padanya. Ia mengatakan agar Ye Seul menganggap kejadian itu hanya sebuah kecelakaan. Keesokan harinya, Ye Seul tidak bisa berhenti memikirkan kemungkinan masa depan antara dirinya dan Minho. Ia buru-buru pergi menemuinya untuk berbicara. Namun saat masuk ke kantor Minho, ia malah memergoki pria itu sedang berganti pakaian. Ye Seul memperhatikan dengan saksama dan menyadari bahwa tidak ada satupun bekas luka di punggungnya. Padahal dalam visinya, pria yang bersamanya memiliki bekas luka panjang di punggung. Karena bingung, Ye Seul melangkah mendekat, tetapi Minho mengira ia bertingkah aneh dan langsung mengusirnya keluar. Ye Seul kemudian menceritakan semuanya kepada adik perempuannya. Sang adik mengatakan bahwa Ye Seul mungkin hanya berhalusinasi akibat kurang tidur, karena hubungan apapun antara dirinya dan Minho terasa sangat tidak masuk akal. Sementara itu, di rumah Minho, ia sedang tidur dengan tenang sampai terganggu oleh suara balapan motor. Meski suara itu berasal dari tempat yang sangat jauh, Minho tetap bisa mendengarnya dengan jelas. Ia langsung menelepon polisi dan bahkan mampu membaca plat nomor motor dari jarak yang sangat jauh dari apartemennya. Tak lama kemudian, aktris yang dekat dengan Minho datang menemuinya. Melihat keadaan Minho, ia langsung bertanya siapa yang baru saja dicium pria itu kali ini. Namun, Minho hanya diam dan mencoba mengusirnya. Keesokan harinya, Minho tidak datang ke rapat presentasi kampanye iklan baru mereka. Ye Seul panik karena atasan-atasannya yang tidak bertanggung jawab mulai menyalahkannya. Untungnya, Minho akhirnya muncul tepat waktu dan membantu memenangkan kembali kepercayaan klien. Setelah itu, ia juga memberi pelajaran kepada ketua tim yang suka merundung Ye Seul hingga pria itu ketakutan. Namun, sejak kejadian ciuman itu, Minho terus mencari cara untuk menghindari Ye Seul. Jika melihat Ye Seul berlari mendekat, ia akan buru-buru menekan tombol tutup lift. Jika melihatnya dari kejauhan, ia pura-pura sibuk menelepon seseorang. Tingkahnya membuat Ye Seul semakin bingung. Di sisi lain, Ye Seul berhasil membuat konsep iklan baru dan bekerja sangat keras bersama timnya untuk menyiapkan semuanya. Setelah selesai, ia hendak minum minuman energi, tetapi Minho menghentikannya. Kali ini, Minho sangat puas dengan hasil kerja Ye Seul dan bahkan memuji idenya, yang membuat Ye Seul sangat senang. Pada hari peluncuran iklan, produk perusahaan mereka mendapat perhatian besar. Banyak orang mengunggah foto di media sosial dan memberikan respon positif. Ye Seul sangat bahagia melihat semua pujian itu. Namun kebahagiaannya tidak bertahan lama karena Minho tiba-tiba datang dan menyuruh semua orang memakai pengharum ruangan serta menyalakan AC karena ia mencium bau yang sangat tidak enak. Meskipun orang lain tidak mencium apapun, ia juga terus menyuruh kru memperbaiki lantai dan pilar. Meski perbedaannya nyaris tidak terlihat. Karena merasa Minho terlalu cerewet dan sensitif, Ye Seul mulai mengeluh tentangnya kepada sahabatnya. Sayangnya, aktris itu tanpa sengaja mendengar semuanya. Untuk menghukum Ye Seul karena menjelek-jelekan pria yang ia sukai, sang aktris menyuruh Ye Seul membelikan kopi dengan pesanan yang sangat rumit.
Setelah Yeseul selesai membelinya, aktris itu malah berkata bahwa jadwalnya terlalu sibuk dan ia tidak jadi menginginkannya. Yeseul sangat marah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa selain menatap kesal saat aktris itu pergi. Di lokasi syuting iklan, muncul seorang pria aneh yang berbau tidak sedap dan memaksa ingin tidur di ranjang properti perusahaan. Tidak peduli bagaimana kru mencoba mengusirnya, pria itu tetap keras kepala dan bersikap kasar. Saat para kru berusaha menariknya pergi, ia malah terus berpegangan pada tiang ranjang. Karena tarik-menarik yang terlalu kuat, rangka ranjang patah dan membuat pria itu serta Yeseul terjatuh. Untungnya, Minhu datang tepat waktu dan berhasil menangkap Yeseul. Namun punggungnya menghantam sudut tajam hingga terluka. Yeseul langsung panik dan meminta seseorang memanggil ambulans. Di rumah sakit, ia terkejut saat melihat luka di punggung Minhu berada tepat di lokasi yang sama dengan bekas luka yang ia lihat dalam visinya. Dokter mengatakan bahwa meskipun lukanya dijahit, bekas lukanya akan tetap terlihat. Saat itu juga, Yeseul sadar bahwa masa depan yang ia lihat bukanlah halusinasi, dan ia langsung membeku ketakutan. Dokter yang merawat Minhu ternyata adalah sahabatnya sejak SMA. Karena Minhu masih terpengaruh obat bius setelah dijahit, dokter itu menyerahkan kunci mobil kepada Yeseul dan memintanya mengantar Minhu pulang. Sesampainya di rumah, karena Minhu masih sangat lemas akibat obat, Yeseul harus menggendongnya naik ke apartemen seperti yang disarankan dokter. Saat melihat sekeliling rumah Minhu, Yeseul langsung teringat pada visi masa depan yang pernah ia lihat. Rumah itu adalah tempat yang sama persis seperti dalam visi Yeseul. Ia merasa semakin gugup karena menurut penglihatannya, ia akan tidur bersama Minhu di rumah itu. Saat melihat Minhu tertidur lelap, Yeseul menjadi penasaran dan ingin menciumnya sekali lagi untuk memastikan apa yang ia lihat. Namun tiba-tiba Minhu terbangun. Yeseul langsung panik dan buru-buru mencari alasan untuk pergi, meninggalkan Minhu yang tampak kebingungan. Keesokan harinya, mereka tidak sengaja bertemu di lift. Yeseul sebenarnya ingin membicarakan kejadian semalam, tetapi Minhu bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. Hal itu membuat Yeseul semakin bingung. Berkat keberhasilannya dalam proyek iklan terbaru, foto Yeseul dipasang di layar besar perusahaan. Wakil direktur bahkan memanggil tim mereka untuk memberi penghargaan, membuat semua orang sangat bahagia. Setelah itu, Minhu memesan restoran untuk merayakan keberhasilan mereka bersama-sama. Kemudian Yeseul pergi ke studio untuk membereskan beberapa barang. Saat ia kesulitan membawa benda berat, Minhu diam-diam datang membantu. Melihat punggung Minhu saat berjalan pergi, membuat jantung Yeseul berdebar sedikit. Ia bahkan sedang asik berfoto selfie dengan senyum bahagia ketika wajah Minhu tiba-tiba muncul di layar ponselnya, membuatnya sangat terkejut sampai menjatuhkan telepon. Namun ternyata Minhu hanya datang untuk menunjukkan kesalahan kecil dalam proyek sebelumnya. Malam itu, Yeseul masih bekerja keras di kantor ketika listrik tiba-tiba padam. Karena ponselnya tertinggal di meja, ia harus berjalan dalam gelap. Tanpa sengaja, ia menabrak Minhu dan langsung menjerit ketakutan. Minhu buru-buru menutup mulutnya agar tidak berteriak. Saat tangannya menyentuh bibir Yeseul, sebuah visi muncul. Dalam penglihatan itu, di pesta ulang tahun perusahaan yang ke-30, Minhu sedang memegang cincin dan bersiap menyatakan perasaannya pada Yeseul. Penglihatan itu membuat Yeseul benar-benar terkejut. Setelah itu, Minhu membantu menuntunnya menuruni tangga selangkah demi selangkah agar tidak jatuh. Dan tepat saat mereka sampai, listrik kembali menyala. Beberapa waktu kemudian, Yeseul pergi berbelanja bersama rekan-rekan kerjanya untuk mempersiapkan pesta ulang tahun perusahaan. Secara kebetulan mereka melihat Minhu berada di toko perhiasan, membuat semua orang penasaran tentang apa yang sedang ia beli. Pada malam pesta ulang tahun perusahaan ke-30, Yeseul tampil sangat cantik dengan gaun merah manisnya. Tak lama kemudian, Minhu datang dengan penampilan yang sangat tampan. Namun ia hanya menyapa singkat dan berjalan melewati Yeseul. Yeseul benar-benar yakin bahwa hari itu Minhu akan menyatakan cintanya padanya.
Saat sedang berjalan, seseorang tiba-tiba memanggil namanya. Dalam hati, Ye Seul yakin itu pasti Minhu yang hendak mengungkapkan perasaannya. Namun ketika berbalik, ia malah melihat mantan pacarnya yang sedang memegang cincin. Dengan kecewa, Ye Seul langsung pergi meninggalkannya. Karena terlalu sedih dan tidak memperhatikan jalan, ia hampir tertabrak mobil yang melaju kencang. Untungnya, Minhu muncul tepat waktu dan menarik lengannya hingga selamat. Ye Seul langsung menangis di depan Minhu dan mengeluh bahwa ia lapar serta ingin ditraktir makan daging sapi karena tasnya tertinggal di pesta. Lucunya, beberapa detik sebelumnya ia tampak seperti zombie sedih, tetapi sesaat kemudian ia sudah makan dengan lahap seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah itu, Minhu menemaninya pergi ke bar. 3 tahun lalu Ye Seul pernah mabuk berat karena patah hati, dan kali ini pun sama saja. Minhu membantu membawanya masuk ke mobil. Ketika Minhu berkata bahwa ia akan percaya apapun yang Ye Seul katakan, Ye Seul akhirnya mengungkapkan rahasianya bahwa ia bisa melihat masa depan setiap kali mencium seseorang, dan ia melihat dirinya tidur bersama Minhu. Karena semuanya terdengar sulit dipercaya, Ye Seul ingin mengujinya sekali lagi untuk memastikan. Minhu hanya menatapnya sebentar, lalu tanpa ragu langsung mencium Ye Seul. Keesokan paginya, Ye Seul terbangun dan panik saat sadar bahwa ia tidur di hotel. Ia semakin malu ketika mengingat bahwa semalam dialah yang lebih dulu mencium Minhu. Tepat saat itu, Minhu masuk ke kamar. Ye Seul buru-buru mencoba menjelaskan semuanya. Tetapi Minhu hanya bertanya apakah Ye Seul menyukainya. Setelah itu, ia memberikan pakaian ganti dan keluar dari kamar. Di dalam lift, Minhu bertanya apa yang Ye Seul lihat saat mereka berciuman semalam. Ye Seul merasa sangat canggung karena ia terlalu mabuk hingga tidak mengingat apapun. Ketika pintu lift terbuka, Ye Seul terkejut melihat mantan pacarnya masuk. Ternyata pria itu juga menginap di hotel yang sama. Situasi menjadi semakin aneh ketika sahabat Dr. Minhu juga muncul dan terkejut melihat mereka berdua bersama di hotel. Yang lebih mengejutkan lagi, Ye Seul sama sekali tidak tahu bahwa adik perempuannya juga berada di sana bersama dokter tersebut. Saat rapat membahas produk baru perusahaan, topik pembicaraan terus mengarah ke hal-hal romantis. Minhu dan Ye Seul saling menatap dengan canggung sebelum Minhu mulai terlihat kesal. Karena merasa Minhu tidak percaya pada kemampuannya, Ye Seul menjadi marah. Ia langsung mendatanginya dan berkata bahwa ia akan membuktikan bahwa semua yang ia katakan benar, lalu pergi dengan kesal. Di sisi lain, Minhu ternyata memiliki pendengaran dan indera yang sangat sensitif terhadap suara maupun hal-hal di sekitarnya. Sejak mencium Ye Seul, Minhu menyadari sesuatu yang aneh. Biasanya ia sangat sensitif terhadap suara dan segala hal di sekitarnya. Tetapi sekarang kepalanya tidak lagi terasa sakit seperti sebelumnya. Untuk memastikan hal itu, malam itu ia mengirim pesan kepada Ye Seul dan bertanya bagaimana caranya ia akan membuktikan kemampuan melihat masa depan tersebut. Ye Seul lalu mengajaknya bertemu di ruang arsip kantor. Di sana, ia langsung mencium tangan Minhu dan mengatakan bahwa ia melihat visi sahabat Dr. Minhu sedang berada di kamarnya dengan hidung berdarah. Karena Minhu masih tampak tidak percaya, Ye Seul kembali mencium tangannya. Kali ini, ia melihat mereka berdua berada di tempat yang penuh pasir dan debu. Saat mencoba sekali lagi, Ye Seul melihat visi Minhu menangkapnya saat jatuh. Tetapi layar ponselnya pecah dalam proses itu. Setelah menunjukkan semua itu, Ye Seul mengatakan bahwa terserah Minhu mau percaya atau tidak. Pada saat yang sama, Minhu mulai merasa bahwa pendengarannya juga tidak lagi terlalu sensitif. Di sisi lain, mantan pacar Ye Seul ternyata menjadi sutradara proyek iklan baru mereka. Ia memperkenalkan diri di depan semua orang dan berjabat tangan dengan Ye Seul, membuat suasana menjadi canggung. Minhu, yang melihat dari jauh, merasa sedikit tidak nyaman, meskipun ia sendiri tidak mengerti kenapa. Belakangan, Minhu mendatangi Ye Seul dan menegurnya agar tidak mencampurkan urusan pribadi dengan pekerjaan. Ia bahkan menyuruh Ye Seul mengendalikan detak jantungnya karena saat bertemu mantan pacarnya, detak jantungnya terdengar sangat keras. Ye Seul langsung bingung.
Bagaimana mungkin Minhu bisa mendengar detak jantungnya? Saat suasana sedang tidak menyenangkan, mereka malah memergoki adik Yeseul dan sahabat Dr. Minhu sedang berkencan romantis di akhir pekan. Tingkah mereka sangat aneh dan konyol karena keduanya malah saling menirukan gerakan gorila. Sementara itu, Yeseul terus memikirkan tawaran mantan pacarnya yang ingin mengajaknya berkencan sebanyak 3 kali. Ia juga sangat stres memikirkan Minhu sampai menuliskan semua perasaannya di papan kerja di rumah. Di sisi lain, Minhu sedang melihat sahabat dokternya dan adik Yeseul santai makan dan minum di rumahnya. Kesal melihat mereka terlalu nyaman, Minhu mengancam akan mengganti kode pintu rumahnya. Dokter itu mengejarnya sambil mengeluh, tetapi Minhu malah mendorongnya hingga terbentur dinding dan mimisan. Saat itulah Minhu tiba-tiba teringat pada visi yang sebelumnya diceritakan Yeseul. Keesokan harinya, mantan pacar Yeseul yang kini menjadi rekan kerja perusahaan mengajaknya mencoba produk baru mereka dengan test drive. Tepat ketika mereka hendak pergi, Minhu tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa ia juga ikut sebagai manajer proyek. Dalam hati, Yeseul berpikir bahwa mungkin Minhu sedang memeriksa apakah dirinya punya penyakit menular atau semacamnya. Hari berikutnya, Yeseul menemui Minhu di kantor karena ia ingin segera menyelesaikan semuanya agar hubungan mereka tidak terasa canggung lagi. Namun Minhu malah menyuruhnya datang ke rumah malam itu untuk memerankan masa depan yang pernah Yeseul lihat. Malam harinya, mereka berciuman, lalu Yeseul berbaring di tempat tidur sesuai visinya. Minhu langsung membeku dan tidak tahu harus melakukan apa selanjutnya. Yeseul pun duduk kembali dan menjelaskan bahwa dalam visinya mereka sedang mabuk dan Minhu bahkan memecahkan pot tanaman. Minhu tidak percaya dirinya akan ceroboh terhadap tanaman mahal seperti itu. Jadi ia menyuruh Yeseul memindahkannya dulu. Namun sebelum pot itu sempat pecah, Yeseul malah tidak sengaja merusak benda lain, membuat Minhu benar-benar terdiam. Minhu kemudian mengatakan bahwa selama hidupnya ia belum pernah mabuk berat ataupun melakukan hubungan semalam dengan seseorang. Ia juga tidak mungkin tidur dengan orang yang tidak ia sukai. Menurutnya, jika masa depan yang dilihat Yeseul benar-benar terjadi, berarti mereka mungkin sedang berpacaran saat itu. Karena itu, Minhu mengusulkan agar mereka mulai berkencan. Ia berkata bahwa jika mereka memang akan bersama di masa depan, maka itu adalah syaratnya. Yeseul langsung menganggap Minhu sudah kehilangan akal. Keesokan harinya, Yeseul mengatakan bahwa ia tidak bisa berkencan dengannya. Namun Minhu malah mempertanyakan kemampuan melihat masa depannya. Jika Yeseul tidak pernah melihat masa depan mereka berpacaran, kenapa tidak mencoba saja? Tepat pada saat itu, mantan pacarnya menelepon untuk membahas perubahan kecil pada naskah iklan. Karena tidak ingin diremehkan oleh Minho, Yeseul dengan sengaja mengatakan bahwa ia menerima tawaran 3 kali kencan dari mantan pacarnya hanya untuk membuat Minhu kesal. Namun setelah mengatakan itu, Yeseul langsung menyesali tindakannya sendiri. Di sisi lain, Minhu pergi menemui dokter yang selama ini merawatnya, yang juga merupakan ayah dari sahabat kecilnya sekaligus orang yang membesarkannya sejak kecil, walaupun mereka tidak memiliki hubungan darah. Karena kecelakaan saat kecil, semua indera Minhu menjadi jauh lebih tajam dibanding orang biasa. Kondisi itu sering membuat hidupnya sulit, dan dokter itulah yang selalu membantunya selama ini. Karena merasa sudah tidak bisa mundur lagi, Yeseul akhirnya pergi berkencan dengan mantan pacarnya. Mereka pergi berkemah bersama, menikmati matahari terbenam, dan mengenang pertama kali mereka bertemu. Sang mantan mengingat momen saat pertama kali melihat Yeseul berjalan membawa payung di tengah cuaca yang sangat cerah. Beberapa detik kemudian, hujan deras benar-benar turun. Itulah kesan pertamanya terhadap Yeseul. Ia kemudian bertanya mengapa dulu Yeseul tiba-tiba ingin putus, tetapi Yeseul hanya diam. Sebenarnya, saat pertama kali mereka berciuman, Yeseul melihat masa depan di mana pria itu jatuh cinta kepada wanita lain. Meski ia mencoba memastikan penglihatannya berkali-kali, hasilnya tetap sama.
Ia bahkan melihat mantannya membangun keluarga dengan wanita tersebut. Karena tahu hubungan mereka tidak akan berhasil, Yeseul memilih mengakhiri hubungan itu meskipun hatinya sendiri hancur. Malam harinya saat Yeseul pulang ke rumah, ia mendapati barang-barangnya sudah berantakan, seperti habis diacak-acak pencuri. Seorang penyusup perlahan berjalan mendekatinya, membuat Yeseul ketakutan. Tepat pada saat itu, Minhu datang ke rumahnya. Mendengar suara mencurigakan, ia langsung sadar Yeseul sedang dalam bahaya dan datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Minhu sempat mengejar pencuri tersebut, tetapi pria itu berhasil kabur. Setelah melihat kondisi rumah Yeseul yang hancur, Minhu bertanya di mana ia akan tidur malam itu. Setelah itu, Minhu mengantar Yeseul ke kantor perusahaan untuk sementara tinggal di sana. Dalam perjalanan, sebuah mobil melaju kencang hingga memaksanya menginjak rem mendadak. Tiba-tiba, Yeseul teringat salah satu bagian visi yang ia lihat saat mencium Minhu dalam keadaan mabuk. Dalam penglihatan itu, ia tampak sangat bahagia berada di samping Minhu, seperti pasangan sungguhan. Melihat Yeseul melamun, Minhu mengira ia sakit dan langsung menyentuh dahinya. Saat itu juga, Minhu bisa mendengar detak jantung Yeseul yang berdetak sangat cepat. Mereka saling menatap cukup lama, sampai sahabat Yeseul datang dan tanpa sengaja merusak suasana romantis tersebut. Sahabat Yeseul penasaran dan bertanya apa yang terjadi. Yeseul lalu menceritakan tentang pencuri di rumahnya dan bagaimana Minhu menyelamatkannya. Sahabatnya langsung mengatakan bahwa Minhu menatap Yeseul dengan sangat lembut dan bertanya apakah Yeseul ingin berkencan dengannya. Yeseul mencoba menghindar dengan berkata, "Tidak sekarang." Namun di ruangan sebelah, Minhu menggunakan pendengarannya yang sangat tajam untuk mendengarkan seluruh percakapan mereka. Di sisi lain, foto produk baru milik partner perusahaan tiba-tiba bocor di internet. Karena Yeseul adalah penanggung jawab proyek, ia harus menanggung semua kesalahan dan dikeluarkan dari proyek tersebut. Ia bahkan dipindahkan ke tim 2 untuk membantu pekerjaan di sana. Walaupun di depan orang lain ia terlihat kuat, ketika sendirian Yeseul tidak bisa menahan tangisnya. Tanpa ia sadari, Minhu mendengar semuanya. Setelah hari yang sangat melelahkan, Yeseul pulang dan terkejut melihat Minhu berada di dalam rumahnya. Karena kejadian pembobolan sebelumnya, Minhu datang untuk memasang kamera keamanan dan alat pengaman agar Yeseul merasa aman. Melihat perhatian Minhu, Yeseul tanpa sadar bertanya, "Apa kamu menyukaiku?" Tanpa berpikir panjang, Minhu langsung menjawab iya, lalu menjadi malu dan buru-buru mencari alasan bahwa ia hanya ingin melindunginya. Yeseul langsung mengejarnya dan bertanya sejak kapan Minhu memiliki perasaan padanya. Apakah sejak pertama kali ia masuk perusahaan 5 tahun lalu? Jika memang menyukainya, kenapa selama ini Minhu selalu bersikap keras padanya? Sebelum Yeseul selesai berbicara, Minhu mengaku bahwa ia baru menyadari perasaannya dan ingin Yeseul segera memberinya jawaban tentang hubungan mereka karena ia tidak ingin menunggu terlalu lama. Namun sebelum Yeseul sempat menjawab, mantan pacarnya datang dan langsung memotong pembicaraan mereka. Kedua pria itu pun mulai berdebat sengit, membuat Yeseul hanya bisa berdiri di tengah sambil kebingungan. Seolah belum cukup saling menyindir, keduanya yang sebenarnya sama-sama tidak tahan minum malah mencoba pamer kemampuan di depan Yeseul. Salah satu mengaku kuat minum tetapi langsung merah seperti tomat setelah mabuk. Sedangkan yang lain menyebut dirinya bunga matahari dan berkata bisa minum sampai matahari terbenam. Pada akhirnya, si tomat dan bunga matahari sama-sama tumbang di atas meja setelah minum bersama. Akibatnya, Yeseul harus menghabiskan 3-4 botol minuman sendirian. Setelah itu, seorang asisten datang menjemput sang sutradara untuk membawanya pulang. Sementara itu, karena tidak bisa menghubungi sahabat Dr. Minhu dan tidak tahu kode pintu rumahnya, Yeseul tidak punya pilihan selain membawa Minhu ke rumahnya sendiri. Melihat Minhu benar-benar mabuk, Yeseul mulai berbicara dengan jujur kepadanya. Ia mengatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahagia karena bisa melihat masa depan. Saat Yeseul hendak pergi,
Minhu tiba-tiba bertanya, apakah masa depan mereka bersama benar-benar akan bahagia? Ye-seul ragu-ragu dan mengatakan bahwa ia sendiri tidak tahu. Mungkin saat itu ia terlalu mabuk hingga tidak mengingat semuanya dengan jelas. Minhu lalu menyuruhnya untuk memastikan sendiri dengan melihat masa depan mereka sekali lagi. Ye-seul akhirnya mencium Minhu sekali lagi untuk memastikan masa depan mereka. Dalam visinya, ia melihat mereka berdua hidup dengan sangat bahagia bersama. Karena penasaran, Ye-seul kembali menciumnya. Namun setelah itu, mereka malah lupa bahwa awalnya hanya ingin menguji masa depan dan mulai berciuman dengan penuh perasaan. Semua yang dilihat Ye-seul kali ini hanyalah kebahagiaan di antara mereka berdua. Keesokan harinya di kantor, Ye-seul tidak sengaja bertemu Minhu. Namun sebelum Minhu sempat berbicara, Ye-seul langsung malu dan buru-buru menghindarinya. Sementara itu, adik Ye-seul memutuskan hubungan dengan dokter hanya setelah 7 hari berpacaran, sesuai perjanjian mereka sejak awal. Dokter itu merasa bingung dan sedih karena sikap gadis tersebut. Tidak lama kemudian, ia bertemu kembali dengan mantan pacarnya, yang kini bekerja sebagai dokter magang di rumah sakit. Wanita itu bersikap sangat dingin dan berpura-pura tidak mengenalnya, membuat dokter tersebut semakin kecewa. Di sisi lain, Ye-seul datang ke lokasi syuting, tetapi semua orang ternyata sudah pergi makan malam. Di sana, ia justru bertemu Minhu. Pria itu mendekatinya dan berkata pelan, "Kamu masih belum menjawab pertanyaanku kemarin. Apa masa depan kita akan bahagia?" Setelah berpikir sejenak, Ye-seul akhirnya menjawab, "Ayo kita pacaran." Minhu benar-benar terkejut mendengar jawaban itu. Namun hubungan mereka tidak akan berjalan mudah. Karena berkat kemampuan Ye-seul, ia juga melihat kecelakaan mengerikan yang akan menimpa Minhu di masa depan. Dan perlahan rahasia di balik semuanya mulai terungkap. Setelah resmi berpacaran, Ye-seul berdandan sangat cantik saat pergi bekerja keesokan harinya. Namun ketika bertemu Minhu, pria itu tetap bersikap dingin dan profesional seperti biasa. Ia hanya membicarakan pekerjaan tanpa menunjukkan perubahan apapun. Ye-seul menunggu sepanjang hari, tetapi tidak ada pesan ataupun telepon darinya. Dengan frustrasi, ia mengirim pesan kepada rekan kerjanya untuk bertanya apakah Minhu pergi ke suatu tempat. Ketika diberitahu bahwa Minhu masih berada di kantor, Ye-seul menghela napas sedih sambil bertanya dalam hati, "Apa kita benar-benar sedang pacaran?" Tepat saat itu, Minhu meneleponnya dan mengajak Ye-seul makan malam di hotel mewah. Setelah makan, Ye-seul menyerahkan sebuah kontrak berisi aturan hubungan yang sudah ia siapkan sebelumnya. Dalam kontrak itu, Ye-seul meminta agar hubungan mereka dirahasiakan, tidak saling mencampuri kehidupan pribadi, hanya bertemu di akhir pekan agar pekerjaan tidak terganggu, dan berbagai aturan lainnya. Minhu hanya duduk tenang mendengarkan semua syarat tersebut. Saat itu juga, mereka tidak sengaja bertemu teman dekat Minhu bernama Jiyoung. Ye-seul buru-buru mencari alasan dengan mengatakan bahwa mereka sedang bertemu klien, tetapi Minhu langsung mengatakan dengan santai bahwa mereka sedang berpacaran. Ye-seul sangat terkejut mendengarnya. Melihat itu, Jiyoung langsung bertanya kepada Minhu apakah Ye-seul mengetahui rahasianya dan tetap mau berkencan dengannya. Karena Minhu hanya diam, Jiyoung marah lalu pergi begitu saja. Dalam perjalanan pulang, Ye-seul penasaran tentang rahasia yang dimaksud Jiyoung. Namun Minhu hanya menjawab, "Bukankah kamu bilang kita tidak boleh mencampuri urusan pribadi satu sama lain?" Saat melihat Ye-seul terus berpikir, ia menggoda lagi dengan berkata, "Atau kamu mau aku menginap di rumahmu jam 1 pagi nanti?" Ye-seul langsung panik dan buru-buru masuk ke rumah. Sementara Minhu hanya tertawa melihat reaksinya. Kemudian Minhu menceritakan kepada sahabat dokternya bahwa ia sedang berpacaran. Sahabatnya menyarankan agar Minhu jujur tentang kondisi indranya yang jauh lebih tajam dibanding orang biasa supaya Ye-seul bisa memahami dirinya. Namun Minhu takut hal itu justru akan membuat hidup Ye-seul menjadi rumit. Jadi ia memutuskan untuk menyimpannya sendiri dan mencintainya secara normal. Di sisi lain, proyek produk baru yang berjalan tanpa keterlibatan Ye-seul mendapat banyak kritik dari klien. Semua orang, termasuk sutradaranya,
kebingungan mencari solusi untuk memperbaiki naskah iklan. Yeseul akhirnya membantu sang sutradara dengan menunjukkan naskah lama milik ayahnya sebagai referensi. Ternyata 25 tahun lalu, ayah Yeseul pernah mengerjakan iklan untuk proyek mobil yang sama dan dikenal sebagai sutradara hebat. Secara kebetulan, aktor cilik dalam iklan lama itu ternyata adalah Ji Yong saat masih kecil. Sang sutradara lalu bertanya pada Yeseul, kapan mereka akan pergi kencan kedua? Yeseul langsung mengatakan bahwa ia sedang berpacaran dengan Minhu. Sutradara itu tertawa keras karena tidak percaya. Menurutnya, dulu hampir tidak ada hari di mana Yeseul tidak mengeluhkan dan memaki Minhu. Sementara itu, Minhu menemui Yeseul dan mengatakan bahwa ia ingin menambahkan beberapa syarat baru ke dalam kontrak hubungan mereka. Karena ia mudah cemburu dan posesif, ia tidak ingin melihat Yeseul berjalan bersama pria lain. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa ia akan menciumnya kapanpun ia mau. Yeseul benar-benar tidak percaya mendengar perubahan sikap Minhu setelah mereka mulai berpacaran. Naskah iklan yang Yeseul usulkan berdasarkan ide ayahnya ternyata mendapat penilaian sangat tinggi dari atasan perusahaan. Untuk membuat proyek itu lebih bermakna, atasan mereka memutuskan mengembalikan Yeseul ke posisi lamanya di tim perencanaan dan memberinya tanggung jawab penuh atas proyek tersebut. Mendengar kabar itu, Yeseul sangat bahagia, tanpa menyadari bahwa di balik semua itu masih ada rahasia besar yang perlahan mulai terungkap. Tanpa diketahui Yeseul, sebenarnya Minhu diam-diam terus berusaha membantunya dari belakang layar. Sementara itu, sang sutradara sekaligus mantan pacarnya secara tidak sengaja menemukan kontrak hubungan antara Yeseul dan Minhu. Karena penasaran, ia meminta Yeseul bertemu untuk berbicara. Ia tidak mengerti kenapa Yeseul memilih berkencan dengan Minhu. Yeseul mengatakan bahwa itu adalah urusan pribadinya dan berharap ia tidak ikut campur. Namun mantannya berkata bahwa alasan Yeseul putus dengannya dulu ternyata sama dengan alasan ia sekarang memilih Minhu. Rupanya, ia sudah mengetahui rahasia bahwa Yeseul bisa melihat masa depan. Mendengar hal itu, Yeseul langsung terdiam syok. Setelah Yeseul tiba-tiba memutuskan hubungan tanpa penjelasan bertahun-tahun lalu, mantan pacarnya sering datang ke rumahnya dan tanpa sengaja mendengar tentang kemampuan tersebut. Awalnya ia tidak percaya, tetapi lama-kelamaan ia mulai yakin bahwa kemampuan itu nyata. Di sisi lain, Minhu pergi menemui Yeseul. Yeseul memberitahunya bahwa mantan pacarnya sudah mengetahui rahasianya. Minhu lalu bertanya, apakah Yeseul memutuskan hubungan dengan pria itu karena masa depan yang ia lihat. Ia juga bertanya, apakah Yeseul akan meninggalkannya juga jika suatu hari melihat masa depan buruk tentang mereka. Melihat Yeseul hanya diam, Minhu mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi selama Yeseul berada di sisinya. Kata-kata itu membuat hati Yeseul terasa sangat tenang. Setelah pertemuan itu, mantan pacar Yeseul mengajaknya pergi dengan mobil. Ia berkata ingin membuktikan bahwa masa depan yang dilihat Yeseul sebenarnya salah. Yeseul bersikeras bahwa penglihatannya tidak pernah keliru. Mereka kemudian pergi menemui teman kuliah Yeseul, wanita yang dulu ia lihat bersama mantan pacarnya dalam visinya. Namun ternyata wanita itu sekarang sudah menikah dan memiliki anak dengan pria lain. Teman itu lalu menceritakan bahwa setelah Yeseul dan Pilyeo putus, ia pernah menyatakan perasaannya kepada Pilyeo, tetapi ditolak. Bahkan suatu kali ia sengaja mencoba menciumnya, namun gagal. Saat itu, Pilyeo sedang bermain bersama anak kecil milik wanita tersebut di halaman rumah. Melihat pemandangan itu, Yeseul akhirnya menyadari sesuatu. Dalam visinya, ia memang melihat Pilyeo bersama wanita itu dan seorang anak kecil. Tetapi ia salah mengartikan semuanya. Anak itu bukan anak mereka, dan kenyataan yang ada di depannya sekarang adalah kebenaran sebenarnya. Yeseul berjalan pergi sambil tenggelam dalam pikirannya. Lalu Pilyeo mengejarnya. Dengan perasaan bersalah, Yeseul mengakui bahwa selama ini ia terlalu percaya pada penglihatannya dan merasa tidak sanggup menatap Pilyeo lagi. Ternyata Pilyeo bahkan menghilang selama 3 tahun, menunggu sampai wanita lain itu menikah
dan punya anak sebelum kembali menemui Ye Seul untuk membuktikan cintanya. Mendengar itu, rasa bersalah Ye Seul terhadapnya semakin besar. Di saat yang sama, Min Ho terus menelepon Ye Seul berkali-kali, tetapi ia tidak menjawab. Ketika suasana hatinya mulai sedikit membaik, Ye Seul akhirnya menelepon balik, tetapi yang menjawab justru Ji Young. Ji Young mengatakan bahwa Min Ho sudah menceritakan semua tentang kemampuan Ye Seul, dan bahwa itulah alasan Min Ho ingin selalu berada di sisinya. Mendengar hal itu, Ye Seul langsung salah paham besar. Tak lama kemudian, video percakapan antara Ye Seul dan Pil Yeo tersebar karena seseorang diam-diam merekam mereka. Video itu sampai ke tangan Min Ho. Dengan marah, Min Ho meminta bertemu dan menanyakan alasan Ye Seul masih bertemu dengan Pil Yeo. Ye Seul juga membalas dengan marah karena Min Ho dianggap membicarakan dirinya kepada Ji Young. Namun Min Ho sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud Ye Seul. Pertengkaran besar pun terjadi hingga akhirnya Min Ho pergi begitu saja. Semua orang kemudian pergi ke Pulau Jeju untuk syuting adegan berikutnya. Malam itu, Ji Young meminta Min Ho keluar untuk berbicara. Min Ho memperingatkannya agar tidak mengatakan hal aneh kepada Ye Seul atau ia tidak akan tinggal diam. Ji Young yang tidak percaya bahwa gejala sensitif Min Ho bisa mereda saat berada di dekat Ye Seul, tiba-tiba mencium Min Ho. Tepat pada saat itu, Ye Seul datang dan melihat semuanya. Hatinya langsung hancur dan ia buru-buru pergi. Min Ho segera mengejarnya untuk menjelaskan, tetapi Ye Seul tidak mau mendengarkan. Min Ho bertanya apakah Ye Seul mulai goyah karena Pil Yeo. Dengan kesal, Ye Seul mengangguk dan berkata bahwa hubungan mereka sebaiknya berakhir sampai di sini, lalu pergi meninggalkannya. Setelah dicium Ji Young, kondisi Min Ho langsung memburuk. Semua indranya kembali menjadi sangat sensitif, dan kepalanya terasa sakit luar biasa. Tiba-tiba ia mendengar sesuatu tentang Ye Seul dan langsung berlari mencarinya. Dengan kemampuan pendengarannya, ia berusaha menemukan lokasi Ye Seul. Saat itu, seorang pria asing yang membawa kain berbau kloroform sedang berjalan mendekati Ye Seul. Tepat pada waktunya, Min Ho berhasil datang dan membuat pria itu kabur. Namun sakit kepala Min Ho semakin parah hingga akhirnya ia pingsan. Ye Seul buru-buru membawanya kembali ke kamar dan memberinya obat. Dengan khawatir, Ye Seul bertanya penyakit apa yang sebenarnya dimiliki Min Ho dan kenapa ia bisa pingsan hanya karena mencium seseorang. Ye Seul juga bingung karena mereka sudah berkali-kali berciuman. Tetapi Min Ho mengatakan bahwa ia hanya merasa lebih baik saat berada di dekat Ye Seul. Pada saat itu juga, Ye Seul sadar bahwa ia telah salah paham terhadap hubungan Min Ho dan Ji Young. Melihat kondisi Min Ho benar-benar membaik, Ye Seul akhirnya percaya pada penjelasannya. Ia meminta maaf karena sempat mengatakan ingin putus, tetapi ia juga dengan jujur mengatakan bahwa ia tidak suka melihat Min Ho mencium wanita lain. Min Ho membalas dengan mengatakan bahwa ia juga kesal melihat Ye Seul terus terlibat dengan Pil Yeo. Setelah itu, mereka berjabat tangan dan berdamai. Saat keluar dari kamar, mereka tidak sengaja bertemu Ji Young dan Pil Yeo. Melihat pria yang ia sukai berjalan bersama Ye Seul, Ji Young tidak bisa menahan emosinya dan mulai menangis, sehingga Pil Yeo harus menenangkannya. Malam harinya, meskipun baru saja patah hati beberapa menit sebelumnya, Ji Young tetap tampil cantik dan profesional untuk menyelesaikan adegan syutingnya. Ketika proses syuting berlangsung, Ji Young tiba-tiba terpleset dan tidak bisa melakukan adegan lari berikutnya. Karena itu, mereka membutuhkan pemeran pengganti. Asisten sutradara melihat bentuk tubuh Ye Seul cukup mirip dengan pemeran utama dan menyarankan agar Ye Seul menjadi stunt double. Dengan gaun pengantin putih di tepi pantai, kecantikan Ye Seul terlihat berkali-kali lipat, lebih memukau hingga membuat kedua pria itu terpana. Saat semua orang bersiap mengambil adegan terakhir, Min Ho tiba-tiba mendengar suara aneh. Ia langsung menyuruh semua orang membereskan peralatan dan beristirahat selama 3 menit. Ji Young tampaknya tidak terlalu terkejut dengan tindakan Min Ho dan hanya mengatakan bahwa ia akan memperbaiki riasannya. Meski kru kebingungan, mereka tetap mengikuti perintahnya. Beberapa detik kemudian, mobil polisi dan ambulans melintas dengan cepat.
Untungnya jalan sudah dikosongkan lebih dulu, sehingga kendaraan darurat itu bisa lewat dengan mudah. Semua orang kagum pada indera keenam Min-Hu, termasuk Ye-seul. Mengingat semua hal aneh yang pernah ia lihat tentang Min-Hu, Ye-seul mulai curiga. Ia mengirim pesan mengatakan akan pergi duluan, lalu diam-diam bersembunyi di sudut bandara tanpa memberitahunya. Namun Min-Hu tetap berhasil menemukannya. Ye-seul bertanya apakah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Akhirnya Min-Hu menjelaskan bahwa indranya memang jauh lebih tajam daripada orang biasa. Setiap kali ia mencium seseorang, sensitivitas indranya meningkat berlebihan hingga membuatnya sakit kepala dan bisa pingsan. Ketika Ye-seul bertanya apakah masih ada rahasia lain, Min-Hu menghindari pertanyaan itu dan hanya menggenggam tangannya sebelum kembali ke Seoul bersama. Di sisi lain, ibu Ye-seul pulang dari luar negeri untuk membuka sebuah pameran seni. Ye-seul dan adiknya membantu membereskan barang-barang di rumah. Saat membuka album foto keluarga, Ye-seul menyadari bahwa semua foto yang menampilkan ayahnya telah menghilang. Bahkan foto yang sebelumnya ada di meja. Keesokan harinya, Min-Hu datang lebih pagi untuk menjemput Ye-seul ke kantor. Karena takut hubungan mereka diketahui rekan kerja, Ye-seul menyuruh Min-Hu berhenti di persimpangan jalan. Namun sebelum turun, ia melihat dua rekan kantornya dari kejauhan dan langsung panik hingga bersembunyi di dalam mobil. Melihat reaksinya, Min-Hu segera tancap gas meninggalkan kedua rekan kerja itu yang hanya bisa kebingungan. Ye-seul kemudian melarang Min-Hu membocorkan hubungan mereka di kantor dan memintanya tetap bertingkah seperti bos diktator yang biasa. Benar saja, saat rapat Min-Hu tetap memarahi semua orang dengan sangat serius, bahkan lebih bersemangat dari biasanya. Pada saat yang sama, adik Ye-seul mengirim artikel wawancara tentang Pil Yeo dan mengatakan bahwa pria itu mungkin memang masih sangat mencintainya. Ia menyarankan Ye-seul untuk berbicara jujur sekali lagi dengan Pil Yeo. Setelah itu, Ye-seul menerima tiket bioskop dari Pil Yeo dan pergi menonton film buatannya. Ternyata film tersebut menceritakan kembali kisah cinta mereka di masa lalu. Sesudah film selesai, Pil Yeo bertanya apa yang akan dilakukan Ye-seul jika kali ini ia kembali melihat masa depan buruk tentang cintanya sendiri. Ye-seul akhirnya menyadari bahwa selama ini ia selalu melarikan diri dari masa depan yang ia lihat. Dan karena itu, ia salah paham serta kehilangan banyak hal berharga. Kali ini, ia memutuskan akan menghadapi semuanya secara langsung apapun yang terjadi. Setelah mengatakan itu, Ye-seul langsung berlari menuju rumah Min-Hu. Ia mengambil kontrak hubungan mereka, lalu merobeknya di depan Min-Hu. Ye-seul mengatakan bahwa apapun masa depan yang ia lihat nanti, ia tuh tetap ingin mencintai Min-Hu dengan sepenuh hati dan akan membagikan semua penglihatannya agar tidak menyesal lagi. Sambil menatap mata Min-Hu, ia berkata bahwa ia tidak peduli apa yang akan terjadi setelah ini dan ingin benar-benar menjalani hubungan mereka dengan tulus. Mereka kemudian berpelukan dan berciuman dengan penuh perasaan di sofa. Untuk pertama kalinya, Ye-seul benar-benar membuka hatinya kepada Min-Hu. Keesokan paginya, Ye-seul terbangun dan melihat Min-Hu sedang memasak sarapan di dapur. Namun masakannya terlihat sangat aneh, hingga membuat Ye-seul ragu untuk memakannya. Di rumah itu, Ye-seul juga menemukan sebuah lukisan yang belum selesai. Min-Hu mengatakan bahwa ia berhenti melukisnya saat kecil karena terganggu oleh cinta pertamanya. Tanpa disadari Ye-seul, orang yang dimaksud sebenarnya adalah dirinya sendiri. Min-Hu kemudian menceritakan tentang kecelakaan masa kecil yang menyebabkan indranya menjadi sangat tajam seperti sekarang. Mendengar itu, Ye-seul merasa sangat sedih karena penglihatan pertama yang pernah ia alami dulu adalah kematian ayahnya sendiri. Saat menemukan berbagai alat peredam suara milik Min-Hu, Ye-seul semakin penasaran dengan kemampuan pendengarannya. Bahkan ketika Min-Hu memakai headphone peredam suara, ia masih bisa mendengar suara Ye-seul, meskipun berbicara sangat pelan. Setelah itu, Ye-seul melihat jas di lemari Min-Hu yang persis sama dengan pakaian yang ia lihat dalam visinya saat mereka menghabiskan malam bersama. Ye-seul pun pulang sambil tersenyum sendiri, teringat kata-kata manis Min-Hu. Namun begitu tiba di kantor,
Minhu langsung kembali menjadi bos galak seperti biasa, membuat senyum Ye Seul langsung hilang seketika. Di saat yang sama, ibu Ye Seul menelepon dan mengingatkannya untuk membawa pacarnya ke pameran seni miliknya. Sebelum Ye Seul sempat menjawab, Minhu muncul dari belakang dan langsung menerima undangan itu. Sementara itu, Pilyeo dan Ji Young yang sama-sama patah hati pergi minum bersama di sebuah bar. Mereka terus mengeluh tentang saingan masing-masing sambil memuji diri sendiri tanpa henti. Di sisi lain, Ye Seul mulai menikmati hubungan rahasianya dengan Minhu. Ia bahkan membuat banyak kode rahasia untuk berkomunikasi dengannya dengan memanfaatkan indera Minhu yang sangat tajam. Jika Ye Seul berbisik pelan, Minhu tetap bisa mendengarnya dari jauh lalu membalas dengan mengetuk meja sebagai tanda untuk bertemu di gudang. Kadang Ye Seul hanya perlu memakai krim tangan beraroma grapefruit agar Minhu tahu bahwa ia ingin bertemu di kedai kopi. Pasangan itu terus menikmati hubungan manis mereka diam-diam. Pameran seni ibu Ye Seul akhirnya dibuka dan ibunya datang bersama suami barunya. Mereka terlihat hidup sangat bahagia bersama. Saat melihat Minhu, ibu Ye Seul tampak terkejut. Mereka sempat berbicara tentang kecelakaan masa kecil Minhu yang ternyata berhubungan dengan Ye Seul. Tetapi tampaknya Ye Seul sendiri tidak mengingat apapun tentang kejadian itu. Setelah itu, Minhu memberikan sebuah kalung yang ia beli khusus untuk Ye Seul. Ye Seul sangat senang, tetapi ia tetap mengeluh karena selama mereka berpacaran, Minhu belum pernah benar-benar menyatakan cinta dengan jelas. Karena sangat menantikan momen romantis yang pernah dilihat Ye Seul dalam visinya. Mereka sengaja memakai pakaian yang sama seperti di masa depan tersebut. Namun setiap kali mereka hampir menghabiskan malam bersama, proyek iklan mereka selalu mengalami masalah mendadak, sehingga mereka harus lembur memperbaikinya. Hal itu membuat keduanya frustrasi. Setelah bekerja hampir semalaman, semua orang akhirnya pergi berpesta bersama, termasuk tim sutradara Pilyeo. Karena Minhu terkenal sangat galak, awalnya tidak ada yang berani mendekatinya. Namun pada akhirnya semua orang ikut berkumpul di bar. Rekan kerja wanita Ye Seul mengajak semua orang bermain Truth or Dare. Botol pertama berhenti di Ye Seul. Ketika ditanya soal cinta, Ye Seul memilih minum daripada menjawab. Giliran berikutnya jatuh kepada Pilyeo. Dan ia juga memilih minum saat diberi pertanyaan sulit tentang perasaannya. Setelah itu, Pilyeo pergi keluar untuk mengucapkan selamat tinggal pada Ye Seul. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin terus berada di dekatnya, karena ingin Ye Seul merasa nyaman. Dengan sedih, Pilyeo lalu menelepon Ji Young untuk mengajaknya minum bersama, karena suasana hatinya sedang buruk. Sementara Ye Seul sedang pergi sebentar, permainan terus berlanjut dan botol berkali-kali berhenti di Minhu. Setiap kali ditanya tentang cinta pertamanya, Minhu selalu menolak menjawab dan memilih minum alkohol terus-menerus. Semua orang sangat heboh melihat sisi Minhu seperti itu untuk pertama kalinya. Hanya Ye Seul yang baru kembali dan langsung merasa khawatir melihat keadaannya. Tidak berhenti sampai di situ, Minhu berniat mengirim pesan pribadi kepada Ye Seul agar keluar menemuinya. Namun karena mabuk, ia malah salah mengirim pesan itu ke grup chat kantor. Semua orang langsung terkejut. Minhu panik dan buru-buru menjelaskan bahwa ia sebenarnya ingin mengirim pesan kepada pacarnya. Tetapi salah tekan. Setelah itu, mereka berdua pergi keluar bersama. Ye Seul sedikit kesal dan bertanya, kenapa cinta pertama Minhu begitu spesial sampai membuatnya minum sebanyak itu. Minhu mulai mencoba mengungkapkan perasaannya. Tetapi karena mabuk ia terus berbicara tidak jelas, hingga membuat Ye Seul frustrasi. Meski begitu, mereka tetap berjalan pulang sambil menunjukkan kemesraan mereka. Tanpa sengaja, keduanya tersandung pot bunga, hingga pot itu jatuh dan pecah. Mereka saling menatap dan langsung sadar bahwa momen itu persis seperti visi masa depan yang pernah dilihat Ye Seul sebelumnya. Setelah itu, mereka bergandengan tangan dan masuk ke kamar. Akhirnya, masa depan yang dilihat Ye Seul benar-benar terjadi. Ye Seul perlahan menyentuh bekas luka di punggung Minhu. Pada saat yang sama, seseorang diam-diam sedang mengawasi rumah Ye Seul melalui kamera.
Tidak lama kemudian, suami ibu Yeseul tiba-tiba tertabrak mobil yang melaju kencang lalu kabur begitu saja. Keesokan paginya, setelah malam romantis mereka, Yeseul terbangun dan melihat Minhu sedang menatapnya dengan lembut. Minhu mengatakan bahwa ia mencintainya lalu mencium bibirnya. Namun kali ini, Yeseul melihat visi mengerikan. Minhu ditusuk seseorang dengan pisau, dan penyebabnya ternyata berhubungan dengannya. Yeseul langsung ketakutan setengah mati karena penglihatan itu. Tepat saat itu, ia mendapat kabar tentang kecelakaan ayah tirinya. Meskipun untuk sementara ia berhasil selamat, kondisinya masih koma. Ibu Yeseul kemudian menelepon Minhu. Dari percakapan mereka, tampaknya ada seseorang misterius yang terkait dengan kecelakaan tersebut dan juga berhubungan dengan Yeseul. Rupanya, ibu Yeseul menyimpan sebuah rahasia besar yang belum pernah ia ceritakan kepada putrinya. Seorang pria misterius yang memiliki hubungan dekat dengan ibu Yeseul tiba-tiba meneleponnya. Karena merasa sangat khawatir, ibu Yeseul meminta agar putrinya sementara tinggal di rumah Minhu demi keamanan. Namun karena penglihatan masa depan yang baru saja ia lihat, Yeseul takut keberadaannya justru akan membahayakan Minhu, sehingga ia ingin menjauh darinya. Minhu mencoba menenangkan Yeseul dan memintanya menceritakan semua yang ia lihat agar mereka bisa mencari jalan keluar bersama. Sedikit demi sedikit, rahasia masa lalu mereka mulai terungkap di sebuah hutan dekat danau es tempat panti asuhan Noel berada. Tempat itu ternyata adalah rumah lama Minhu semasa kecil dan lokasi yang sering ia kunjungi setiap minggu. Sementara itu, Yeseul terus mengalami mimpi-mimpi aneh tentang masa kecilnya. Melihat Yeseul ketakutan, Minhu memeluk dan menenangkannya. Keesokan harinya, semua orang sibuk mempersiapkan penayangan iklan terbaru perusahaan. Tanpa sengaja, salah satu asisten menyentuh Yeseul, dan ia langsung melihat visi tentang pria itu tersandung kabel listrik lalu jatuh. Meski Yeseul sudah memperingatkannya, kejadian itu tetap terjadi persis seperti yang ia lihat. Saat itu, Yeseul mulai sadar bahwa masa depan mungkin memang tidak bisa diubah. Setelah pekerjaan selesai, Minhu dan Yeseul pergi berkencan. Mereka berbelanja bersama, mengambil foto, dan menghabiskan waktu dengan sangat bahagia. Namun malam harinya, saat Minhu tertidur, Yeseul memandangnya sambil memikirkan masa depan mengerikan yang ia lihat, lalu diam-diam menangis. Ketika Minhu bangun keesokan paginya, ia hanya menemukan sepucuk surat dari Yeseul. Dalam surat itu, Yeseul mengatakan bahwa ia akan pergi ke Amerika untuk sementara waktu demi menjauhkan Minhu dari bahaya. Saat sedang bersiap meninggalkan rumahnya, Yeseul merasa ada seseorang yang mengikutinya. Ketakutan, ia berlari menuju bar milik seorang paman yang sudah dikenalnya sejak lama. Namun, setelah meminum secangkir teh yang ternyata dicampur obat bius, Yeseul langsung pingsan. Saat sadar, Yeseul mendapati dirinya berada di rumah lamanya. Paman dari bar itu datang sambil membawa secangkir kopi dan dengan aneh memanggil Yeseul sebagai putrinya sendiri. Yeseul benar-benar kebingungan. Pria itu lalu mengaku bahwa di rumah itulah ia membunuh ayah Yeseul. Sebelum meninggal, ayah Yeseul sempat melukai kaki pria tersebut. Dengan penuh kebencian, pria itu mengatakan bahwa ayah Yeseul telah merebut cinta dan keluarganya, yaitu ibu Yeseul dan dirinya. Dengan ketakutan, Yeseul melihat foto keluarga di dinding dan menyadari bahwa pria itu sengaja menempelkan wajahnya sendiri di atas wajah ayahnya. Berusaha tetap tenang, Yeseul pura-pura memanggilnya ayah dan meminta izin pergi ke lantai atas. Begitu mendapat kesempatan, ia langsung melompat keluar jendela untuk melarikan diri. Di saat yang sama, Minhu juga sedang mati-matian mencari Yeseul. Ia teringat kata-kata Yeseul sebelumnya, dan langsung berlari menuju panti asuhan. Ketika melihat festival tahunan diadakan lebih awal dari biasanya, Minhu segera menyadari sesuatu dan bergegas menuju danau es di dekat sana. Sementara itu, Yeseul berlari tanpa arah sampai melihat spanduk panti asuhan. Pada malam itu, bulan darah muncul di langit. Karena pria gila itu terus mengejarnya,
Ye Seul nekat berlari ke tengah danau es. Tiba-tiba permukaan danau mulai retak. Ye Seul ketakutan dan berhenti. Tetapi lapisan es di bawah kakinya pecah hingga ia jatuh ke dalam air dingin. Minhu datang tepat pada waktunya dan langsung terjun ke danau untuk menyelamatkannya. Ia berhasil membawa Ye Seul ke tepi danau, lalu memberikan CPR. Pada saat yang sama, cahaya biru aneh muncul di langit, dan Minhu kembali mengalami sakit kepala hebat. Tiba-tiba, si pembunuh datang lagi. Saat melihat Minhu, pria itu dengan gila mengatakan bahwa Minhu selalu menjadi penyebab Ye Seul berada dalam bahaya dan menyuruhnya menjauh dari gadis itu. Setelah itu, ia mengeluarkan pisau dan menusuk Minhu. Ye Seul yang baru sadar langsung memeluk Minhu sambil menangis histeris. Untungnya, polisi dan ambulans yang sebelumnya dipanggil Minhu tiba tepat waktu dan membawa pembunuh itu pergi. Sementara Minhu segera dilarikan ke ruang gawat darurat. Ye Seul berlari mengejar ambulans sambil terus menangis. Mendengar kabar tersebut, ibu Ye Seul juga datang ke rumah sakit. Ye Seul kemudian bertanya apakah ibunya selama ini menyembunyikan fakta bahwa dirinya dan Minhu sebenarnya sudah saling mengenal sejak kecil. Perlahan-lahan, semua ingatan masa kecil Ye Seul mulai kembali. Dulu, saat baru pindah dekat panti asuhan tempat Minhu tinggal, Ye Seul pernah tersesat dan dibantu Minhu menemukan jalan pulang. Setelah mengetahui kehidupan Minhu yang kesepian, orang tua Ye Seul memperlakukannya seperti keluarga sendiri. Mereka sering bermain dan menggambar bersama dengan sangat bahagia. Suatu hari ketika melihat iklan buatan ayah Ye Seul, Minhu merasa sangat kagum. Nasihat dari ayah Ye Seul kemudian menjadi motivasi yang membuatnya tumbuh menjadi pria berbakat seperti sekarang. Namun pada malam bulan darah, saat mereka pulang bermain bersama, Minhu tanpa sengaja melihat ayah Ye Seul dibunuh. Karena pembunuhnya masih berada di sekitar sana, Minhu mengajak Ye Seul bermain peta umpet agar gadis itu tidak melihat kejadian mengerikan tersebut. Ia menyuruh Ye Seul bersembunyi sementara dirinya pergi mengalihkan perhatian si pembunuh. Saat Minhu kembali, Ye Seul tiba-tiba terpeleset dan jatuh ke danau es. Minhu langsung melompat untuk menyelamatkannya tepat waktu. Setelah memberikan CPR kepada Ye Seul, cahaya biru aneh muncul di langit dan kepala Minhu mulai terasa sangat sakit. Sejak kejadian itulah, kemampuan aneh mereka berdua mulai muncul. Namun Ye Seul kehilangan seluruh ingatan tentang masa lalu tersebut. Setelah itu, Ye Seul dan ibunya pindah ke Amerika untuk beberapa waktu demi melupakan semuanya. Minhu masih berada dalam kondisi koma. Karena sangat khawatir, Ye Seul ingin berhenti dari pekerjaannya untuk merawatnya. Namun, ketua timnya tidak mengizinkan dan hanya memberinya cuti sementara karena proyek mereka masih belum selesai. Suatu hari yang indah, Ye Seul mendapat telepon dari rumah sakit yang mengatakan bahwa Minhu akhirnya sadar. Dengan penuh kebahagiaan, ia langsung berlari ke rumah sakit dan memeluknya erat. Namun, Minhu malah memasang wajah bingung dan berpura-pura tidak mengenalnya sama sekali. Melihat Ye Seul tampak begitu sedih dan tidak berdaya, Minhu akhirnya menggoda dirinya dengan mengatakan bahwa ia hanya kesal karena Ye Seul sempat melupakan kenangan mereka bersama. Mendengar itu, Ye Seul langsung marah dan memukulnya pelan. Minhu kemudian tersenyum bahagia dan mencium Ye Seul. Namun pada saat itu juga, Ye Seul menyadari bahwa kemampuan spesialnya untuk melihat masa depan telah hilang. Kemampuan luar biasa milik Minhu juga ikut menghilang. Kini mereka berdua kembali hidup sebagai orang biasa tanpa kekuatan apapun. Karena tidak lagi memiliki kemampuan aneh mereka, keduanya tidak bisa lagi saling memahami, hanya lewat perasaan atau firasat. Akibatnya, mereka jadi sering bertengkar mulai dari di kantor sampai di rumah. Sampai-sampai semua orang yang melihat mereka merasa lelah sendiri. Meski begitu, pertengkaran mereka tetap terasa lucu dan penuh cinta. Sementara itu, adik Ye Seul dan dokter sahabat Minhu akhirnya mendapatkan kabar bahagia dan mulai mempersiapkan pernikahan mereka. Di sisi lain, Ji Young dan Pil Yeo juga benar-benar berhasil melupakan masa lalu mereka. Dalam sebuah acara pemutaran perdana film baru, Ji Young dan Pil Yeo secara terbuka mengungkapkan perasaan mereka di depan semua orang.
hubungan baru mereka pun resmi dimulai. Walaupun Yeseol dan Minhu masih terus bertengkar hampir setiap hari dan sering mengancam akan putus, pada akhirnya mereka tetap hidup bahagia bersama. Setelah melewati begitu banyak hal, mereka tetap saling menggenggam tangan dan berjalan bersama menghadapi masa depan. Film ini pun ditutup dengan ciuman romantis antara dua orang istimewa tersebut. Cinta memang sering diatur oleh takdir dengan cara yang rumit dan membingungkan. Namun pada akhirnya, Yeseul dan Minhu adalah dua kepingan puzzle yang benar-benar sempurna satu sama lain.